Halo guys, kembali lagi di podcast AP. Kali ini kedatangan narasumber yang spesial nih dari SMKN 1 Pandeglang. Boleh perkenalan diri teh? Nama saya Maya Sipopauji ya. Dari sekolah Saya dari Kenapa? jurusan RPL. Untuk kesibukan sekarang nih teh, teteh lagi kerjain apa? Kesibukan sekarang sih cuma PKL di PT LSKK ini. Kalau dari luar gitu kesibukannya apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Aja. PKL di PT LSKK ini udah berapa lama nih teh? Udah PKL di PT LSKK ini udah mau 2 bulan. Kalau boleh tahu nih, teteh ditempatin di pekerjaan apa di PT LSKK? Tempatnya ya cuma di ngikutin jurusan RPL aja. Oh, ngerjain apa sih teh? Kerjanya coding-coding gitu, sebuah web atau kayak bikin hal yang sejalur sama jurusan itu. Kalau boleh tahu nih teh, aku kan nggak ngerti RPL nih. RPL itu apa sih teh? Boleh diceritain nggak? RPL itu kayak software engineering yang dijuruskan untuk sebuah web yang dapat kita gunakan di dunia digital sekarang kan. Misalkan kayak web-web yang kita gunakan di setiap digital kita kayak handphone gitu kan, di sebuah aplikasi yang berisi coding-coding untuk menjalankan sebuah web itu. Gitu ya. Alasan teteh milih di jurusan RPL ini gimana sih teh? Kalau soal alasan, aku tuh nggak ada referensi dari keluarga, teman, atau siapapun. Kayak emang awalnya tuh aku nggak tahu dari mana itu RPL. Cuma kan kayak pengen coba-coba hal baru aja gitu kan. Siapa tahu aku dapet hal baru yang dari RPL ini. Udah gitu ya, dapatlah referensi baru. Iya. Tapi tertarik di RPL. Awalnya sih kayak yang nggak tertarik sih, cuma karena kita ikutin hal yang sering kita lakuin tuh, jadi kita bisa tertarik gitu. Biasanya kan RPL itu identik dengan ngoding nih. Nah, gimana sih cara ngoding itu teh? Kalau proses codingan itu kita cuma butuh ide sih, ide yang kita pikirkan. Misalkan kita tuh akan membuat salah satu web yang bergantungan dengan satu perusahaan. Jadi kita tuh membuat yang harus dibuat itu di perusahaan itu. Kalau kita nggak punya ide atau referensi, kita juga nggak tahu kan codingan itu buat apa. Masa kita mau buat perusahaan, masa jalurnya ke yang lain gitu kan. Menurut teteh nih, ngoding itu susah nggak sih teh? Kalau coding tuh nggak sih, asal kita tahu aja dan teliti di setiap codingannya. Berarti teteh suka gitu di coding apa gimana? Awalnya nggak suka karena ikutin ya jadi suka sih. Dan suka. Kendala apa aja sih teh yang sering terjadi waktu ngoding gitu? Kalau kendala sih lebih sering ke typo gitu kan. Kita lebih ke karena kita kurang teliti gitu kan. Soalnya kan kalau kita cari referensi, kita nggak tahu kan dasar coding itu dari mana. Kita tiba-tiba ada typo di dasarnya titik. Kita cari semua kesalahan karena kan codingan itu banyak banget. Dan kita nggak bakal bisa kan lihat typo itu. Menurut teteh nih, cara mengatasinya gimana? Asal kita teliti aja pasti tahu sih. Berarti harus teliti gitu ya? Iya. Kalau misalkan orang awam kayak aku nih, belajar RPL harus dari mana nih teh? Mulainya dari mana gitu? Kemungkinan kalau misalkan orang awam ingin ke jurusan RPL itu, kita harus pintar-pintar cari referensi dari Google kan, atau dari YouTube, dari manapun. Soalnya kan kalau dari sekolah itu kita kemungkinan nggak dapet semua ilmu yang kita mau kan ya. Jadi harus benar-benar dari diri kitanya kita cari referensi lain. Teteh waktu nyari referensi itu di mana? Kalau aku cari referensi itu kan karena emang nanya-nanya dulu kan ke gurunya itu. Terus dikasih tahu di YouTube, ya udah kita Berarti nonton YouTube gitu. Ya. Kalau teteh nih menggunakan software apa aja? Kalau softwarenya itu kadang pakai Bootstrap, Font Awesome, begitu Visual Studio, terus ya PHP, MyAdmin, sebanyak itu. Kalau Bootstrap itu kayak gimana sih, Pak? Kalau Bootstrap itu kan kayak misalkan kita Bootstrap itu
aplikasi misalkan yang kita butuhin. Kita mau buat sebuah landing page web itu di sekolah. Kita cari di Bootstrap. Di situ tuh banyak codingan-codingan yang kita butuhin, gitu, komponen-komponennya. Kalau Teteh nih kemana? Bootstrap kah? Ya kalau saya ke Bootstrap. Bootstrap. Kenapa tuh? Karena emang Bootstrap itu ada di semuanya itu kan, kita butuh komponen, button-button itu ada di Bootstrap. Kalau buat Teteh nih, peluang kerja buat di RPL ini luas gak? Peluang kerja di RPL ini luas sih, lumayan luas. Kenapa tuh? Karena emang sekarang tuh emang zamannya digital gitu kan. Emang jadi semua tuh serba digital gitu. Karya apa aja sih Teh yang telah Teteh buat sejauh ini? Kalau karya tuh udah ada di IoT dan di web pribadi. Ada gak sih project yang paling berkesan gitu yang pernah Teteh kerjain selama ini? Project paling berkesan itu project yang bisa dibuat sendiri sih, karena kan emang kita nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba bisa gitu membuat salah satu project tanpa harus dari orang lain ya. Ngerjain project apa tuh kalau Teteh yang udah dikerjain? Kalau buat project itu project pribadi yang cuma disaranin dari salah satu ini aja kan, cari referensi gitu buat gini, jadi langsung ini. Di sekolah pernah nggak bikin project sendiri gitu atau apa? Di sekolah pernah dikasih tugas dibuat project gitu web sendiri kan. Di situ dikasih waktu lah semingguan gitu. Seminggu. Itu pengerjaannya tuh lama nggak sih Teh? Pengerjaannya ya lumayan lama karena kan emang di sekolah tuh nggak kondusifnya karena ada ditambah pelajaran lain kan. Kecuali ada satu pelajaran pasti bisa lebih singkat gitu. Ngomong-ngomong nih tentang RPL, apakah hobi Teteh itu ngoding atau ada hal lain gitu hobi Teteh? Kalau hobi hal lain sih. Apa tuh? Lebih ke olahraga. Olahraga apa tuh Teh? Olahraga silat. Silat. Tapi eskul silat nggak di sekolah? Ikut. Udah juara nggak Teh? Atau apa gitu? Kalau di sekolah kan karena emang jarang ini, paling silat yang di luar. Itu gimana sih Teh kalau silat kayak gitu susah nggak? Ya susah sih kalau misalkan kitanya nggak mau punya kemauan buat ini berlatih mah. Balik lagi nih Teh, setelah lulus dari SMK nih Teh, apakah ingin melanjutkan kerja atau kuliah? Jika kuliah mau jurusan apa? Kalau niatnya sih kerja, cuma kalau misalkan udah ada referensi buat kuliah itu niatnya mau kuliah ya lanjut dengan ini jurusan RP lagi. Mau kuliah di mana nih? Kalau kuliah impian sih pengennya di Telkom University kan. Amin. Perasaan selama PKL di PT LSK gimana sih Teh? Boleh diceritain? Kalau perasaan tuh emang awalnya nggak respect gitu bisa di sini kan. Ya. Karena banyak banget anak-anak PKL yang jurusannya RPL, tapi pas PKL tuh beda-beda banget tempatnya kan, nggak yang sesuai. Cuma pas di sini tuh kayak yang expect bisa belajar lebih banyak gitu di sini kan ya. Teteh di sini udah ngerjain apa sih Teh? Di sini tuh kemarin dikasih 2 pekerjaan. Yang pertama responsive admin dashboard, sama yang kedua itu landing page tentang sekolah. Oke. Ada culture shock gak sih ketika awal masuk PKL gitu di PT LSK? Nggak ada sih. Nggak ada. Ada kesulitan nggak sih Teh selama mengerjakan tugas di PT LSK? Kesulitannya ya cuma itu sih, kayak kita kurang bisa bertanya sama pegawai di sini karena kan emang jarang ketemu dan jarang juga ada yang paham gitu kan. Jadi kurang komunikasi juga gitu sama teman-teman yang lain. Menurut Teteh nih, ada hal baru nggak sih selama PKL di PT LSK? Ada sih hal baru. Kan kalau misalkan hal barunya itu kayak yang kita tuh nggak respect banget gitu bisa sampai jauh-jauh gitu kan dari Banten ke Bandung kan karena pengen hal-hal yang lebih baru gitu. Ternyata ada hal baru di mana kita tuh tahu kayak
wah banget, emang bener-bener wah gitu kan. Dunia RPL tuh di sini tuh banyak gitu kan. Yang tadinya di sekolah tuh cuma kerjanya ngoding-ngoding dan nggak tahu manfaatnya, pas nyampe sini tuh ada gitu. Jadi tahu gitu Iya. banyak. Ya. Kalau di LSK nih lebih belajar mengenai hal apa aja sih di bidang TT? Di LSKK itu bidangnya ya alhamdulillah sih pas banget Pas sama banget. ngoding gitu kan di sini. Karena emang di sini tuh banyak banget yang emang hal-halnya itu di codingan gitu. Nyaman gak sih Teh PKL di PT LSKK ini? Nyaman gak nyaman. Kenapa tuh gak nyamannya? Kemungkinan kalau nggak nyaman itu kan emang karena jauh mungkin. Jauhnya. Berarti Teteh ngekos di sini apa gimana? Ngekos ya. Ngekos. Oke. Harapan untuk PKL di PT LSKK tuh gimana sih menurut Teteh? Harapannya ya kalau misalkan selesai dari sini tuh nyampe sana tuh bisa kayak lebih ngembangin ilmunya, bisa dapat ilmunya lebih banyak gitu kan. Terakhir nih, kesan dan pesan untuk PT LSKK nih Teh. Kesannya itu ya senang aja gitu bisa di sini, dan pesannya semoga PT LSKK ini bisa lebih maju dan sejahtera gitu ke depan. Nah guys, seru banget kan ngobrol seputar LPL sama Teh Maya. Jangan lupa saksikan juga podcast AP di video selanjutnya. Bye-bye.